Saya Sabto, saya Maulana Saputra sebagai sesi tanya jawab. Saya Rio sebagai sesi tanya jawab. Baik, langsung saja. Di sini pemaparan materi yang akan disampaikan oleh si Maria materinya. Tentang pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, dan sosial siswa. Salah satu metode yang sangat efektif dalam pendidikan jasmani adalah bermain. Bermain tidak hanya menjadi aktivitas fisik semata, tapi juga mengandung unsur pendidikan yang dapat mendukung pengembangan anak secara holistik. Melalui bermain, siswa dapat belajar mengenai kerjasama, disiplin, serta keterampilan motorik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai makna, fungsi, dan manfaat bermain dalam pendidikan jasmani sangat penting untuk dikaji guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Makna bermain dalam pendidikan jasmani. Bermain dalam konteks pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan gerakan fisik dengan tujuan kesenangan dan pengembangan keterampilan motorik. Bermain bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga media pembelajaran yang menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, termasuk koordinasi tubuh, pengendalian emosi, serta pemecahan masalah. 2. Fungsi bermain dalam pendidikan jasmani. Bermain memiliki berbagai fungsi penting dalam pendidikan jasmani, diantaranya 1. Pengembangan fisik. Bermain membantu siswa mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus, memperbaiki koordinasi tubuh, keseimbangan dan kekuatan otot. 2. Pengembangan kognitif. Melalui permainan, siswa belajar berpikir strategis, mengatur langkah, dan memecahkan masalah. 3. Sosialisasi. Bermain melibatkan interaksi sosial yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, menghargai peraturan, dan memahami teori kerjasama. 4. Penyampaian nilai pendidikan. Bermain juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan seperti sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Pendidikan jasmani. Beberapa manfaat bermain dalam pendidikan jasmani antara lain 1. Peningkatan kesehatan fisik. Bermain secara aktif dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, kebugaran, dan mengurangi resiko obesitas pada anak. 2. Pengembangan keterampilan sosial. Anak-anak belajar berintegrasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik melalui permainan. 3. Peningkatan kecerdasan emosional. Bermain membantu siswa dalam mengelola emosi, mengenali perasaan mereka sendiri dan orang lain, serta mengembangkan empati. 4. Pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti disiplin, sportivitas, dan kerja keras dapat dibentuk melalui aktivitas bermain. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mengapa bermain menjadi bagian penting pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Permainan akan membuat anak mengembangkan tingkah laku sosial, kecerdasan, dan kreativitas. Mereka bermain dengan teman-temannya akan berkembang kemampuannya menyesuaikan diri dengan teman-temannya sebagai makhluk sosial di masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Atas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh saudara Lingga. Lingga. Apakah bermain bisa menjadi alat evaluasi kemampuan siswa? Jika iya, bagaimana caranya? Baiklah, bermain merupakan salah satu bagian melatih fisik juga untuk siswa. Contohnya adalah bermain sepak bola, bermain berlari, itu ada sistem gerak motorik juga pada siswa. Jadi kita bisa mengevaluasi fisik siswa melalui bermain. Contohnya seperti kita melakukan permainan enggrang, permainan tradisional di Indonesia, atau permainan olahraga seperti berlari, bermain bola, bola basket, atau berenang. Bagaimana nih? Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Vira Aulia. Pertanyaannya ialah apa dampak positif bermain dalam hal perkembangan sosial seperti kerjasama tim dan komunikasi antar siswa.
meningkatkan kerjasama. Jawabannya ialah meningkatkan kerjasama, menambahkan motivasi, belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, dan membuat pergerakan fisik lebih banyak, hingga mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Bisa dipahami? Baik, untuk sesi pertama saya tutup. Sekarang saya buka pertanyaan sesi kedua. Untuk kelompok 5, wakili Saudara Isan. Bagaimana karakteristik permainan untuk anak usia dini? Sedikit